Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeku on Request. Di dalam channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita masih bertemu dalam Moodle Series, yaitu sebuah segmen yang saya siapkan untuk menjelaskan berbagai fitur-fitur yang tersedia pada LMS Moodle. Nah, kita sudah cukup panjang perjalanannya untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Moodle, dan kali ini mungkin akan sedikit spesial karena pada bagian ini, pada segmen ini kita akan mencoba untuk menjelaskan sebuah aplikasi, sebuah modul activity yang bernama H5P atau H5P ya. Dan ini mungkin merupakan modul activity terakhir yang akan kita diskusikan dalam video ini karena kita sudah menyelesaikan, dan ini yang ketujuh ya, menyelesaikan modul activity yang mungkin paling besar, paling penting gitu ya. Nah, yang lain-lain nanti ada juga modul activity lain yang mungkin Anda sudah tahu juga bahwa Moodle itu memiliki banyak sekali plugin menarik yang dapat ditambahkan pada aplikasi Moodle. Nah, tetapi secara garis besar kita sudah menyelesaikan hampir semuanya, dan ini akan menjadi sebuah seri penutup untuk modul activities. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut lagi kepada blocks ya. Nah, yang menarik lagi kedua, bahwa H5P ini adalah sebuah aplikasi eksternal ya, sebuah platform eksternal yang bisa diintegrasikan dengan Moodle, dan kemudian dia sebenarnya terdiri atas banyak sekali sub-sub aplikasi ya, sehingga mungkin modul ini akan menjadi modul yang paling panjang selama pembuatan tutorial saya ya. Kita mungkin akan makan banyak sekali video-video, dan oleh karena itu mari kita lanjutkan tutorialnya, dan silakan diikuti sampai ke akhir. Nah, pada video yang pertama ini, pada seri H5P, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dulu, cukup gamblang. Jadi kita tidak akan berpraktik, kita akan mencoba untuk menelusuri terlebih dahulu apa itu H5P ya. Seperti biasa saya akan masuk dulu ke kelas untuk menunjukkan apa itu H5P dan bagaimana dia terintegrasi di sebuah kelas Moodle ya. Nah, kalau Anda sudah beberapa kali mencoba, ya mungkin Anda mengetahui bahwa untuk menambahkan modul activity itu kita seperti biasa ya, kita scroll dulu ke bagian yang ingin kita tambahkan, lalu kita klik add activity or resource. Nah, kalau Anda perhatikan, kita klik activities. Nah, ini adalah activity-activity yang tersedia pada Moodle. Sebagian besar itu adalah modul yang default ya, yang standar tersedia. Dan kita sudah membahas hal-hal yang modul-modul yang mungkin yang paling utama, yang paling besar. Tapi ada satu modul yang masih akan kita perlu jelaskan di sini, yaitu namanya di sini H5P ya. Kalau Anda perhatikan di sini, saya akan bintangi ya. Ini adalah logonya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah modul eksternal, yaitu kita modul yang bisa kita integrasikan dengan aplikasi-aplikasi luar. Sebenarnya selain H5P ada juga SCORM package, tapi tidak akan kita diskusikan. Ya, di sini H5P itu sebenarnya adalah sebuah cara Moodle untuk mengintegrasikan aplikasi berbasis HTML, ya, yang sifatnya interaktif, ya, aplikasi pembelajaran interaktif ke dalam Moodle, sehingga kita dapat melakukan berbagai kegiatan di dalam kemasan H5P. Nah, apa itu H5P? Kita coba lihat dulu di sini. Saya akan menunjukkan sekilas tentang H5P. Jadi H5P itu adalah, kata di sini, H5P is a free and open source content collaboration framework based on JavaScript. Jadi singkatannya sebenarnya H5P itu HTML5 package ya. Jadi
ini sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk mengemas konten pembelajaran. Dan kata konten ini bisa sangat luas, ya, bisa berarti kuis, bisa berarti presentasi interaktif, video interaktif, ya, dan lain-lain. Dan nanti kita akan lihat kecanggihan H5P ini, ya. Nah, dia digunakan untuk mengemas, ya, konten yang diinginkan oleh pengajar, ya, yang nanti bisa terintegrasi dengan Moodle. Nah, menariknya sebenarnya pada beberapa versi yang sebelumnya, ya mungkin ya paling tidak pada versi 2 yang saya paham itu, Moodle juga sebenarnya mengintegrasikan satu paket namanya Hot Potatoes, ya, dan fungsinya kurang lebih sama, ya, dan dengan Hot Potatoes kita bisa membuat aplikasi-aplikasi kuis, ya, multiple choice, short answer, kemudian matching dan lain-lain. Yang nanti bisa diintegrasikan langsung kepada Moodle, ke dalam Moodle. Nah, mungkin bedanya adalah bahwa H5P ini setelah kita telusuri ternyata mengandung sangat banyak, gitu ya, sangat banyak variasi dari kegiatan pembelajaran, ya, lebih kaya daripada Hot Potatoes. Hot Potatoes itu punya sekitar 5 sub aplikasi, berarti ada 5 macam kegiatan pembelajaran, tetapi H5P punya jauh lebih banyak daripada itu, ya. Dan nanti kalau kita eksplorasi, tidak semuanya juga mungkin akan kita gunakan, ya, saking banyaknya. Nah, kemudian H5P ini adalah sebuah apa yang kita sebut sebagai namanya authoring tool, ya. Saya akan tunjukkan sedikit dulu. Jadi authoring tools itu adalah aplikasi, ya. Nah, di sini katanya an e-learning authoring tools, karena memang authoring tools itu biasanya identik dengan e-learning, ya, walaupun tidak harus selalu gitu kan. Ya, is a software program that enables users to create learning content, lesson and courses using text, media and interaction. Jadi kita bisa membuat aplikasi pembelajaran, ya, konten pembelajaran sebenarnya lebih tepatnya. Kita bisa membuat konten pembelajaran secara otomatis, ya, tetapi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui bahasa pemrograman. Nah, ini menariknya karena biasanya kesulitan kita dulu, ya, sebelum authoring tools ini menjadi populer, gitu ya, biasanya kita harus mengembangkan konten pembelajaran itu dengan berbagai metode, termasuk juga programming, gitu ya. Nah, ini mungkin merepotkan sehingga akhirnya berbagai authoring tool muncul. Kita bisa membuat konten interaktif, ya. Paling pentingnya adalah interaksinya itu untuk pembelajaran yang tetapi tidak mewajibkan kita untuk mengerti bahasa pemrograman. Jadi memang fokus hanya kepada kontennya saja. Nah, H5P di sini adalah satu contoh dari authoring tools, ya, yang bisa kita gunakan untuk mengemas berbagai konten pembelajaran, ya. Seperti saya katakan tadi, misalnya yang paling sederhana saja kuis, gitu, ya. Kemudian misalnya lagi presentasi, tetapi presentasinya yang interaktif, gitu ya. Nah, secara mendasar sebenarnya H5P ini adalah salah satu modul yang menurut saya cukup ideal, dan bahkan mungkin yang nanti kita akan tunjukkan, ya, mungkin terbaik sejauh ini. Karena apa? Karena sebenarnya kita bisa mengerjakan berbagai fungsionalitas yang pernah kita tunjukkan pada video-video sebelumnya. Hampir semuanya bisa dirangkum dengan H5P. Contoh misalnya kuis, ya, kita mengenal modul kuis pada Moodle. Nah, tetapi sebenarnya H5P ini lebih sakti lagi karena dia juga bisa membuat kuis, ya, yang bahkan mungkin nanti tampilannya sedikit ya lebih menarik, gitu ya, ada make up-nya, gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah seperti dijelaskan tadi, ini adalah sebuah sebenarnya platform, ya, lebih tepatnya adalah platform atau framework, sehingga nanti kita melihat kalau kita klik di dalam ini, ya. Nah, ini tagline-nya, ya, create, share, and reuse interactive HTML content in your browser. Jadi sebenarnya H5P ini adalah paket yang bisa diintegrasikan ke dalam learning management system. Cukup banyak learning management system yang bisa diintegrasikan ke dalamnya, termasuk juga Moodle. Nah, tetapi sebenarnya ide dasarnya adalah bahwa kita juga bisa membuat kegiatan pembelajaran di luar LMS, ya. Jadi
salah satu triknya adalah menggunakan H5P untuk membuat konten yang nanti bisa berbasiskan HTML, nanti di-share ke pembelajar. Nah, kita bisa men-share-nya secara online, tapi mengerjakannya tidak harus online. Jadi anak juga bisa belajar dengan secara offline gitu ya. Nah, ini ditunjukkan sebuah video singkat ya. Ini dari apa namanya itu, dari web H5P-nya ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita nanti akan melihat bahwa untuk membuat H5P ini ada beberapa cara, ada beberapa metode ya. Dan sebenarnya kita juga bisa mencari contoh-contoh pembelajaran di sini. Kalau kita lihat ya, di sini ya sangat kaya. Kita bisa lihat misalnya kita bisa membuat interaktif video, course presentation ya. Kemudian ada branching scenario. Nah, ini cerita bercabang gitu ya. Nah, dan beberapa yang biasa saya gunakan juga misalnya multiple hotspot, ini juga cukup bagus untuk membuat pembelajaran ya. Nah, dan lain-lain. Nah, kita bisa mengintegrasikan H5P ini ke dalam berbagai apa namanya itu LMS ya, bahkan termasuk ke WordPress ya. WordPress itu kan bukan LMS sebenarnya ya. Dia adalah sebuah blog service, tapi bisa kita gunakan juga ke dalamnya, bisa kita repurpose lah ya, kita bisa rubah fungsikan menjadi e-learning gitu ya, semacam e-learning system, walaupun tidak seketat, tidak serapi Moodle misalnya. Nah, bisa juga digabungkan ke Blackboard, Brightspace, nah bahkan Canvas ya. Jadi kalau Anda biasa atau pernah menggunakan Canvas, kita bisa integrasikan ini ke dalam pembelajaran. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat aplikasinya, membuat kontennya? Nah, ini nanti akan kita jelaskan secara bertahap dalam video-video saya berikutnya. Nah, seperti dijelaskan bahwa dalam video ini kita tidak akan fokus dulu ke sebuah ke dalam satu tutorial ya, tapi lebih kepada eksplorasinya saja. Nah, satu yang mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana saya membuat H5P. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan website H5P ini sendiri, ya. Tetapi kemudian kita harus membuat account dan lain-lain. Nah, biasanya mungkin nanti akan cukup apa ya? Karena biasanya akan muncul pada titik tertentu akan muncul kesulitan-kesulitan. Nah, saya menemukan satu cara ya untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang namanya Lumi ya. Mari kita coba cek dulu ya. Nah ini. Jadi apa ini Lumi? Lumi adalah sebuah software ya yang dapat digunakan untuk membuat paket H5P. Jadi mungkin caranya begini. H5P itu sebenarnya platform ya, sebuah framework ya, pembelajaran ya yang berbasiskan HTML. Nah, untuk menghasilkannya ya kita membutuhkan aplikasi gitu. Artinya kalau tanpa aplikasi berarti kita harus jatuhnya ke memprogram ya, programming. Nah, tentu kita tidak mungkin tidak apa namanya itu tidak efektif gitu ya, karena harus banyak sekali tahapan-tahapannya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Lumi ya. Bisa dicari di websitenya app.lumi.education ya. Di sini kita bisa download aplikasinya. Sebenarnya ada beberapa cara ya, bisa menggunakan namanya Lumi Cloud. Saya belum pernah coba ini, atau kita bisa download Lumi Desktop ya, jadi aplikasi. Atau sebenarnya teknik yang lebih saya sarankan adalah menggunakan Microsoft Store ya. Karena apa? Karena Microsoft Store ini harusnya sudah tersedia di Windows kita, di aplikasi di laptop kita yang berbasiskan Windows ya. Asal yang penting aplikasi Windows-nya resmi gitu ya. Oke, saya akan coba buka dulu Store di sini untuk menunjukkan. Oke. Ya, saya
Oke, kita tampilkan dulu di sini Microsoft Store ya. Oke, kita pindah layar aja ya supaya lebih rapi. Nah, kita akan ya di sini saya tunjukkan. Oke, sebentar kita rapikan sedikit. Ya, ini tadi tidak persiapan lupa. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita cari di Microsoft Store ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita download sebenarnya, dan mungkin ya kita jarang menggunakannya mungkin ya, mungkin kurang biasa. Nah, di sini kalau kita cari Lumi, ya akan ada sebuah aplikasi yang namanya Lumi Interactive Content with H5P, ya, Lumi. Oke. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang bisa di-download dari Microsoft Store, sehingga kita tidak perlu mendownload aplikasinya lalu install secara terpisah, tapi bisa langsung terintegrasi di dalam ke dalam laptop kita, ya. Nah, untuk memulai tutorial, ya, sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan meminta Anda untuk mencoba dulu menginstal aplikasi Lumi ini, ya, ke dalam laptop Anda. Oke. Nah, jadi caranya tinggal klik install, ya. Kalau saya sudah siap, ini sudah terinstall, jadi tinggal pakai saja. Nanti pada tahap berikutnya Anda tinggal klik open, ya. Dia akan tersedia dan bisa langsung dipakai. Oke. Nah, kita akan coba lihat dulu sekilas ya, apa yang ada di dalam aplikasi Lumi ini. Gitu. Oke, nah ini sudah muncul. Saya akan pindahkan dulu layarnya ke aplikasi ya. Oke, belum muncul, sebentar. Ya. Nah, jadi sebenarnya pilihannya alternatifnya dua, bisa kita gunakan aplikasi yang sifatnya terintegrasi dengan Microsoft Store ini, Lumi versi Microsoft Store, atau Lumi yang standalone ya. Tadi sudah ditunjukkan, kalau Anda silakan download di sini di website app.lumi.education ya. Ini bisa download, silakan dicoba, tapi sejujurnya saya belum pernah mencoba secara pribadi ya menginstal, karena memang mungkin ada yang cara yang lebih efektif. Itu saja sih sebenarnya, enggak ada preferensi apa-apa ya, boleh download dari sini. Saya pernah juga meminta mahasiswa saya untuk mencoba mendownload dan menginstal, kayaknya bisa gitu ya. Nah, tetapi karena saya juga menggunakan Microsoft resmi ya, mungkin bisa kita gunakan yang itu saja gitu, lebih lebih nyaman dan bisa otomatis gitu. Nah, sebentar, saya belum, sebentar. Ya, nah ini oke, kita coba dulu ya. Saya akan coba tangkap layar ini. Oke, sepertinya cancel ya. Ya, mungkin ada kesulitan sedikit. Saya akan coba ya. Kita akan coba tangkap layarnya dari ini saja. Oke, ini sudah bisa sepertinya. Kita sembunyikan dulu. Saya akan perbesar ini.
Ini juga sepertinya tidak kita butuhkan. Sebentar. Ya. Ya, nah ini adalah tampilan dasar aplikasi dari Lumi berbasiskan Microsoft Store ya. Nah, kalau Anda perhatikan, dia cuma punya dua menu di sini, ya, H5P Editor dan Lumi Analytics. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan H5P Editor ya dari Lumi ini untuk membuat berbagai aplikasi pembelajaran. Oke. Oke, saya show transition. Sebentar, kita coba dulu. Oke, nah ini ya, ini kita tampilannya memang jadi agak awkward gitu ya, miring-miring gitu. Nah, jadi kalau kita klik H5P Editor di sini, sangat sederhana aplikasinya ya. Kita bisa open yang sudah ada, jadi kita bisa membuka kemasan yang sudah ada, atau kita create new H5P. Ya, nah saya tunjukkan saja yang create-nya di sini karena ada satu hal menarik di sini saya tunjukkan bahwa H5P itu sendiri, Lumi itu sendiri adalah sebuah aplikasi apa namanya? Kita sebut namanya suite gitu ya. Jadi suite itu adalah kumpulan dari berbagai sub-sub aplikasi. Jadi kalau seperti saya cerita tadi, Hot Potatoes itu punya 5 sub aplikasi, ya. Di H5P ini punya, saya tidak tahu, mungkin puluhan, bisa jadi mungkin mendekati ratusan gitu ya. Jadi kalau Anda scroll ke bawah ini banyak sekali, dan ini tidak semuanya langsung tersedia, tetapi dia harus apa namanya itu, tidak semuanya tersedia, tapi harus diinstal sesuai kebutuhan. Jadi ya. Nah, jadi dia tidak, misalnya di sini ya, yang mungkin yang paling sering kita gunakan adalah quiz di sini. Nah, ini sudah terinstall secara otomatis, tetapi ada yang lain misalnya seperti column, seperti accordion, ya, memory game dan lain-lain. Ini semuanya harus diinstal satu persatu sesuai kebutuhan. Ya, nanti dan kita boleh mencoba, kita boleh bereksplorasi, ya, dari yang mungkin paling umum sampai yang paling tidak umum ya, paling tidak biasa. Tapi tidak biasanya bukan berarti jelek, tetapi bisa jadi ada kegiatan pembelajaran yang sangat menarik. Nanti saya tunjukkan ada beberapa yang cukup menarik perhatian saya gitu ya. Nah ini ya. Jadi setelah kita menginstall Lumi, maka tahap berikutnya adalah kita menginstall sub-sub aplikasi yang kita butuhkan ya. Jadi nanti secara perlahan kita akan tunjukkan, sebelum kita mencoba satu sub aplikasi, kita boleh mendownload terlebih dahulu plugins yang dibutuhkan atau sub application yang dibutuhkan gini ya. Dan banyak dari aplikasi ini memang sangat apa namanya itu, sangat bermanfaat untuk pembelajaran bahasa gitu ya. Banyak sekali, walaupun sebenarnya tidak terbatas karena kita juga bisa membuat konten untuk pembelajaran matematik dan lain-lain. Tapi untuk pembelajaran bahasa sangat diuntungkan dengan banyak sekali fitur-fitur pada Lumi ini ya. Nah, saya pikir kira-kira begitu yang perlu kita pahami tentang H5P ya. Dan dalam eksplorasi ini saya sudah menunjukkan tadi beberapa kaitan-kaitan. Jadi konsep dasar nanti begini, kita akan menggunakan Lumi untuk membuat paket namanya H5P, dan setelah paket itu siap nanti kita akan menguploadnya ke Moodle, mengintegrasikan ke Moodle, sehingga nanti di dalam Moodle kita ada aplikasi berbasis HTML untuk pembelajaran yang interaktif ya. Nanti kita akan cobakan yang pertama kalinya dalam video saya selanjutnya. Nah, kira-kira demikianlah penjelasan saya tentang H5P, ya, penjelasan yang sangat umum, tetapi sepertinya memang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke dalam video-video berikutnya, di mana saya akan menampilkan tutorial-tutorial terkait pengembangan konten berbasis H5P.
Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mungkin ini akan menjadi satu seri yang paling panjang. Kita akan mencoba untuk melihat satu persatu gitu ya, bagaimana konten apa namanya itu, konten yang kita buat dengan H5P tadi, ya, yang sangat beragam, bisa kita integrasikan ke dalam Moodle. Dan saya pernah dulu menantang mahasiswa saya, sebenarnya kita bisa membuat modul pembelajaran daring berbasis Moodle hanya dengan menggunakan H5P. Ya, jadi asal Moodle-nya itu fungsinya lebih untuk pembelajaran asinkron, ya, pembelajaran yang sifatnya self-directed learning, akan lebih menarik kalau kita hanya menggunakan H5P. Nah, ini nanti akan kita buktikan di akhir nanti, bagaimana caranya mengemas sebuah kelas dalam dalam paket yang hanya berbasiskan H5P. Nah, saya pikir demikian video saya kali ini, dan ini juga sebenarnya cukup panjang ya. Semoga dapat memperkaya pemahaman kita terhadap bagaimana cara menggunakan aplikasi berbasis H5P ini ya. Nah, seperti biasa, jika ada pertanyaan, ada request, silakan ajukan kepada saya. Dan insya Allah nanti ada waktu kita akan coba untuk bahas ya, dan saya akan mencoba mencari trik-trik yang paling gampang gitu ya, karena biasanya kalau sebuah trik itu agak sulit ya, itu biasanya discouraging gitu ya, agak ya, mungkin kita menjadi kurang nyaman ya, padahal sebenarnya tujuan pengajar itu sebenarnya kan adalah lebih kepada pedagoginya gitu. Teknologi itu membantu mendukung pedagogi kita supaya jadi lebih kaya, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan bagaimana cara anak belajar. Nah, demikian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Didi Kurniawan, Coldeco on Request, promoting computer assisted language learning in Indonesia. Sampai berjumpa.